Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas secara singkat mengenai materi asam dan basa. Adapun pembahasan yang akan disampaikan pada pembelajaran ini adalah 1. Konsep asam basa, 2. Kesetimbangan ion asam basa, 3. Derajat keasaman, 4. Indikator asam basa. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis teori asam basa berdasarkan konsep Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis melalui penjelasan guru dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis larutan asam dan basa berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian asam kuat dan lemah, basa kuat dan basa lemah. Peserta didik dapat menganalisis kekuatan asam dan basa berdasarkan hasil Ka dan Kb. Peserta didik mampu menjelaskan derajat keasaman atau pH. Peserta didik dapat menentukan pH larutan asam dan basa berdasarkan konsentrasi larutan. Peserta didik dapat menentukan indikator asam basa baik itu dari bahan kimia maupun bahan alami untuk mengidentifikasi suatu zat. Untuk pembahasan pertama dalam materi asam basa ini adalah konsep asam basa itu sendiri. Jeruk apabila kita cicipi akan terasa asam dan apabila mengenai tangan akan terasa kesat, berbeda dengan perasan daun sirih yang apabila terkena tangan akan terasa licin dan berasa pahit. Asam dan basa. Apa itu asam dan apa itu basa? Untuk mengetahui lebih lanjut, maka sebelum itu marilah kita kenali dulu apa sifat umum asam dan basa. Untuk sifat umum asam, memiliki derajat keasaman kurang dari 7, merubah lakmus biru jadi merah, kemampuan menetralkan basa dan bersifat korosif. Sedangkan sifat umum basa, derajat keasaman lebih besar dari 7, merubah lakmus merah menjadi biru, dan kemampuan menetralkan asam, serta bersifat kaustik. Asam dan basa menurut beberapa ilmuwan. 1. Arrhenius. Teori asam Arrhenius. Arrhenius adalah ilmuwan yang berasal dari Swedia. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium saat dilarutkan dalam air, sebagai contoh HCl. Senyawa HCl bila diuraikan akan menjadi HCl ditambah H2O menjadi H3O plus ditambah Cl. Untuk memudahkan dalam pembahasan, biasanya digunakan H+ sebagai kependekan dari H3O plus atau yang biasanya disebut dengan hidronium. Dalam penghilangan senyawa HCl tersebut, HCl akan menjadi HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Teori basa Arrhenius. Basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksida ketika larut dalam air. Sebagai contoh adalah natrium hidroksida dinamakan basa menurut Arrhenius karena dapat menghasilkan OH-. Berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan larutan bersifat basa adalah ion hidroksida yang dihasilkan.
OH- berperan sebagai valensi asam, sedangkan Na+ berperan sebagai kation sisa asam. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Kita perhatikan reaksi berikut ini. Spesies yang merupakan pasangan asam dan basa konjugasi satu sama lain adalah spesies yang mirip dan hanya berbeda pada jumlah hidrogennya saja. Untuk reaksi ini, maka HF berpasangan pada F- dan H2O berpasangan dengan H3O+. Terlihat ya bahwa antara HF dan F- hanya berbeda pada jumlah hidrogennya saja, yaitu hanya selisih satu hidrogen saja. Pasangan asam basa konjugasi hanya selisih satu hidrogen, itu perlu diingat. Selanjutnya, H2O dan H3O+ juga sama, hanya berbeda pada jumlah hidrogennya saja, di mana H2O dan H3O+, H2O mempunyai 2 hidrogen dan H3O+ mempunyai 3 hidrogen. Dalam reaksi ini, HF mendonorkan protonnya ke F- dan sehingga HF disebut asam dan H2O disebut sebagai basa. Kemudian akan membentuk F- atau yang disebut dengan basa konjugasi. Dan H2O disebut sebagai asam konjugasi. Menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron dan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Sehingga menurut model Lewis, suatu zat bahkan tidak perlu mengandung hidrogen menjadi asam, misalnya reaksi antara boron dan amonia. Contohnya, perhatikan reaksi antara NH3 dan BF3 menjadi NH3BF3. Untuk NH3, rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dan terlihat atom pusatnya adalah N atau yang biasanya disebut dengan nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian BF3 di mana atom B sebagai atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Untuk kalian yang kurang memahami apa itu elektron bebas, bagaimana cara mengetahuinya, kalian bisa mempelajarinya pada pembelajaran sebelumnya mengenai ikatan kovalen. Setelah itu akan membentuk NH3 dan BF3. Melalui suatu ikatan kovalen koordinasi, menurut asam basa Lewis, NH3 berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Dapat dilihat berikut kekurangan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kesetimbangan ion asam dan basa. Di kelas 10 sebelumnya, kalian pasti telah mempelajari materi mengenai tentang larutan.
yang dimana katanya larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena memiliki sifat asam yang sangat kuat. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengetahui kekuatan suatu asam dan basa? Kekuatan suatu asam dan basa menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ atau hidrogen ke dalam air. Sedangkan konsep basa menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- atau hidroksida ke dalam air sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keasaman bergantung pada konsentrasi ion H+. Semakin banyak jumlah ion H+ yang dihasilkan, maka larutan akan bersifat semakin asam. Begitupun sebaliknya, semakin banyak ion OH- yang dihasilkan, maka akan semakin basa. Asam dan basa. Asam terbagi menjadi asam kuat dan asam lemah, dan basa terbagi menjadi basa kuat dan basa lemah. Dapat dilihat elektrolit kuat dan elektrolit lemah dari asam dan basa. Contoh asam kuat dan contoh asam lemah yaitu asam klorida, asam iodida, asam bromida, asam sulfat, dan asam nitrat serta asam klorat. Untuk asam lemah, asam asetat dan sebagainya. Untuk contoh basa kuat yaitu natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan sekarang, apa sebenarnya derajat keasaman itu dan bagaimana skala pH dapat membantu kita dalam mengukur tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan? Air merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan, komponen bumi sebagian besar diliputi oleh air, sehingga setiap makhluk hidup sangat bergantung pada air untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia. Parameter air yang biasanya digunakan adalah derajat keasaman atau yang biasa disebut dengan pH. Derajat keasaman digunakan untuk menyatakan suatu kekuatan asam dan basa. Derajat atau tingkat keasaman larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Semakin besar konsentrasi H+, maka semakin asam larutan tersebut, dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan senyawa yang memiliki pH sama dengan 7 biasa disebut dengan netral. Untuk konsep pH yang diusulkan oleh S.P.L. Lorentson, seorang ilmuwan Denmark pada tahun 1909. Untuk mengetahui suatu tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan, kita dapat menggunakan rentang pH, di mana semakin ke kiri maka akan semakin asam dan pH-nya kurang dari 7. Sedangkan semakin ke kanan akan semakin basa dan pH-nya lebih dari 7. Selain menggunakan rentang pH, kita juga bisa dapat menggunakan trayek perubahan pada warna indikator. Berikut trayek warna indikator. Ada metil jingga, metil merah, brom timol biru, dan
kata lain. Nah, bisa dilihat warna dan trayek pH-nya. Hubungan antara pH dan pOH dapat juga dilihat sebagai berikut. Dan berikut contoh perhitungan derajat keasaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti banyak menemui bermacam-macam tumbuhan dan buah yang menghasilkan warna. Seperti lemon dan air aki yang mengandung senyawa asam, dan sirih serta sabun yang mengandung senyawa basa. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengenali senyawa asam ataupun senyawa basa tersebut? Apakah dengan cara dimakan atau disentuh? Tentu saja tidak, karena kita tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak pada diri kita. Contoh seperti asam sulfat yang biasanya disebut dengan air aki, apabila terkena tangan akan membuat tangan kita melepuh dan terkena mata akan membuat kebutaan, serta cairan pembersih yang bila terkena tangan akan terasa licin dan gatal-gatal atau iritasi. Asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator atau dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. Nah, kita bahas indikator asam basa terlebih dahulu. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu kertas lakmus, indikator universal yang bisa berupa kertas strip dan indikator larutan, serta indikator alami yang bisa diperoleh dari tanaman di sekitar kita. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, cara penggunaan kertas lakmus ini sangat mudah, yaitu dengan mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan uji, kemudian amati perubahan warna kertas lakmusnya. Dalam hal ini, senyawa yang bersifat asam akan mengubah kertas lakmus menjadi merah, senyawa basa akan menyebabkan kertas lakmus berwarna biru, dan senyawa netral tidak mengubah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, dalam pengujian suatu larutan, kita harus menggunakan kedua kertas lakmus, baik kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru. Berikutnya, kelemahan dari indikator kertas lakmus ini adalah tidak bisa mengukur pH suatu zat dengan pasti, dan hanya bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi gambar identifikasi asam basa berikut ini. Misalnya, terdapat 3 jenis larutan, yaitu larutan A, B, dan C dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, kita celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam masing-masingnya, dan amati perubahan warna kertas lakmusnya. Nah, untuk larutan A, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa larutan A merupakan senyawa yang bersifat asam sehingga pH-nya pasti kurang dari 7. Kemudian untuk larutan B, kertas lakmus merah berubah menjadi berwarna biru dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, hal ini menunjukkan
bahwa larutan B merupakan senyawa basa, sehingga pH-nya pasti lebih dari 7. Selanjutnya untuk larutan C, kedua kertas lakmus yang kita gunakan tidak berubah warna, di mana kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan C merupakan senyawa netral, sehingga pH-nya adalah 7. Sifat dan pH suatu larutan juga dapat ditentukan dengan menggunakan indikator universal yang merupakan campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Nah, indikator universal ini ada 2 jenis, yaitu indikator universal berbentuk kertas strip dan indikator berupa larutan. Indikator jenis ini bentuknya seperti kertas serat berupa strip dengan deretan warna seperti ini. Nah, indikator ini apabila kita celupkan ke dalam suatu larutan bisa mengalami perubahan warna sesuai dengan pH larutannya. Nah, ketika kita membeli indikator universal, biasanya pada bagian depan box sudah ada peta warna atau standar warna pH seperti ini. Nah, ini bisa kita cocokkan dengan warna indikator universal yang muncul ketika pengujian. Contoh, jika kita mencelupkan indikator universal ke suatu larutan, kemudian warna indikator berubah menjadi seperti pada gambar ini, maka kita cocokkan warnanya dengan peta warna yang ada di box indikator. Dan terlihat bahwa warnanya menunjukkan pH 10, yang artinya larutan tersebut merupakan senyawa basa. Harga suatu larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan indikator larutan, misalnya bromtimol biru, metil merah, metil jingga, atau fenoftalen. Nah, setiap indikator larutan ini memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda, sehingga dalam uji larutan dengan beberapa indikator akan diperoleh daerah irisan pH larutan. Nah, ini artinya dalam pengujian asam basa menggunakan indikator larutan, biasanya tidak hanya menggunakan satu jenis indikator saja, dan minimal kita membutuhkan 2 indikator. Selanjutnya, berikut ini adalah trayek pH untuk beberapa indikator. Sebagai contoh, indikator metil jingga memiliki trayek pH 3,1 sampai 4,4 dan perubahan warnanya dari merah ke kuning. Nah, pada pengujian suatu larutan, jika setelah ditetesi dengan metil jingga, warna larutan berubah menjadi merah, maka pH larutannya kurang dari 3,1. Dan jika larutannya berubah menjadi berwarna kuning, maka pH larutannya lebih dari 4,4. Atau misalnya suatu larutan kita uji dengan fenoftalen yang trayek pH-nya 8 sampai 9,6 dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah ungu. Jika setelah ditetesi dengan fenoftalin larutannya menjadi tidak berwarna, maka berarti pH-nya kurang dari 8. Dan jika larutannya berubah warna menjadi merah ungu, maka berarti pH larutannya lebih dari 9,6. Nah, diingat kembali bahwa dalam pengujian menggunakan trayek pH ini, kita tidak bisa menggunakan satu jenis indikator saja dan minimal menggunakan 2 indikator. Untuk contoh soal penentuan pH menggunakan trayek pH akan kita bahas pada bagian contoh soal setelah ini. Selain menggunakan indikator sintesis seperti kertas lakmus dan indikator universal, kita juga bisa mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan indikator alami melalui pemanfaatan tumbuhan seperti bunga,
sayur-sayuran atau buah-buahan yang ada di sekitar kita. Contohnya kol ungu, bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, dan wortel. Nah, akan tetapi bahan-bahan alam ini tidak bisa langsung kita gunakan dalam pengujian asam basa, melainkan harus kita buat dalam bentuk larutan terlebih dahulu. Jadi harus kita ekstrak dengan beberapa cara. Cara pertama, bahan alamnya kita gelus, kemudian ditambahkan sedikit air, lalu disaring. Cara yang kedua, rebus atau rendam bahan alam dalam air panas hingga menghasilkan larutan berwarna, kemudian dinginkan dan saring. Nah, ekstrak yang kita dapatkan ini kemudian kita teteskan dengan larutan asam atau basa yang ingin kita uji. Pertanyaannya, apakah semua tumbuh-tumbuhan seperti sayuran dan buah-buahan bisa kita jadikan sebagai indikator asam basa? Nah, jawabannya adalah tidak. Bahan alam yang bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa hanyalah bahan alam yang menunjukkan warna berbeda dalam lingkungan asam, basa, dan netral. Jadi, jika bahan tersebut tidak bisa menunjukkan perubahan warna dalam asam, basa, dan netral, maka tentu tidak bisa dijadikan sebagai indikator asam basa. Berikutnya, indikator alam ini tentunya memiliki kelemahan bila dibandingkan dengan indikator sintesis, yaitu perubahan warna yang dihasilkan tidak stabil. Nah, berikut ini adalah perubahan warna dari beberapa ekstrak tanaman dalam larutan asam dan basa. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi dengan elektrode yang dirancang khusus untuk mengukur pH suatu larutan. Bila elektroda dimasukkan ke dalam suatu larutan, maka akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh adanya ion H+ dalam larutan. Nah, beda potensial ini akan menunjukkan angka yang menyatakan pH larutan tersebut. Berikut ini adalah gambar beberapa alat pH meter. Nah, jika dalam pengujian menggunakan pH meter ini, pH larutannya kurang dari 7, maka larutan tersebut merupakan larutan asam. Jika pH-nya lebih besar dari 7, maka merupakan senyawa basa, dan jika pH yang terukur tepat 7, maka merupakan senyawa netral. Soal yang pertama, dari pengujian larutan dengan kertas lakmus diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya, larutan yang bersifat asam adalah. Nah, larutan yang bersifat asam akan memerahkan kertas lakmus. Kita coba lihat satu persatu. Untuk larutan A, kertas lakmusnya berwarna merah semua, sehingga merupakan senyawa asam. Untuk larutan B, kertas lakmusnya berwarna biru semua, sehingga merupakan senyawa basa. Untuk larutan C, kertas lakmusnya berwarna merah semua, sehingga merupakan senyawa asam. Kemudian untuk larutan D merupakan senyawa basa karena kertas lakmusnya berwarna biru semua, dan untuk larutan E merupakan senyawa netral karena kertas lakmusnya tidak berubah warna, lakmus merah tetap berwarna merah, dan lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, maka larutan yang bersifat asam adalah larutan A dan C, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Soal yang kedua, fenoftalen dapat berubah warna dalam larutan yang mempunyai pH. Nah, suatu indikator larutan hanya dapat mengukur pH suatu larutan yang berada di sekitar trayek pH-nya, di mana trayek pH untuk fenoftalen adalah 8 sampai 9,6, yang artinya fenoftalen hanya bisa digunakan untuk mengukur pH larutan yang memiliki kisaran pH 8 sampai 9,6.
Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi D.